Mbappe bersinar, Prancis bungkam Senegal. Michael Olise lagi top-topnya. Hervé Renard jadi pelatih baru timnas Tunisia. Fozinya kini sudah 10 juta followers. Roberto Martinez dikabarkan tinggalkan Portugal. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Les Blues bungkam Senegal. Timnas Prancis menjalani laga perdana Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Les Blues menang meyakinkan 3-1 atas Senegal dalam laga yang berlangsung di New Jersey Stadium. Ketiga gol Prancis dicetak oleh Mbappe di menit ke-66, Bradley Barcola di menit ke-82, dan gol kedua Mbappe di menit ke-90+6. Awal yang cukup meyakinkan buat anak asuhan Didier Deschamps. Kylian Mbappe rajanya Prancis di Piala Dunia. Brace Mbappe membuatnya masuk buku rekor timnas Prancis. Dia kini sudah mengkoleksi 58 gol buat negaranya, melewati catatan Olivier Giroud sebagai top skor sepanjang masa Prancis. Mbappe total sudah mencetak 14 gol di Piala Dunia sejak 2018. Squawka mencatat ex-punggawa Paris Saint-Germain itu mengungguli Just Fontaine sebagai pencetak gol terbanyak Prancis di Piala Dunia. Total 14 gol Mbappe juga membuatnya masuk 3 besar top skor Piala Dunia sepanjang masa. Michael Olise lagi top-topnya. Michael Olise tampil luar biasa dan menjadi motor serangan saat Prancis membungkam Senegal. Dengan performa efektif dan penuh kreativitas, ia pun menjadi man of the match di laga tersebut. Performa yang semakin mengukuhkan Olise sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di timnas maupun klub saat ini. Hervé Renard jadi pelatih baru timnas Tunisia. Timnas Tunisia melakukan pergantian pelatih di tengah turnamen Piala Dunia 2026. Hervé Renard ditunjuk menggantikan Sabri Lamouchi. Penunjukan Renard sebagai pelatih Tunisia disampaikan Federasi Sepak Bola Tunisia. Mantan juru taktik Arab Saudi itu langsung diterbangkan ke Amerika Serikat guna memimpin tim Elang Kartago. Here we go, tim Paine gabung klub Paraguay. Bek timnas Selandia Baru itu meninggalkan Wellington Phoenix untuk memulai petualangan baru di Paraguay. Usai tampil impresif di Piala Dunia 2026, perjalanannya pun luar biasa. Dari hanya 4.000 pengikut di akhir Mei, kini melonjak menjadi 5,8 juta pengikut. Sekaligus mengamankan transfer besar dalam karirnya. Piala Dunia mengubah segalanya bagi tim Paine. 10 juta followers, kisah luar biasa kiper Tanjung Verde. Fozinya sukses mencuri perhatian dunia setelah tampil gemilang melawan Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026. Hanya dalam hitungan hari, jumlah pengikutnya melonjak dari 50.000 menjadi 10 juta. Perjalanan yang luar biasa bagi pemain yang baru memulai karir profesional pada usia 25 tahun. Bukti bahwa sepak bola mampu mengubah hidup seseorang. Inilah keajaiban sepak bola. Roberto Martinez dikabarkan tinggalkan Portugal usai Piala Dunia. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya bersama Seleção das Quinas setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir. Keputusan tersebut disebut telah diambil sang pelatih terlepas dari bagaimana hasil Portugal di turnamen, bahkan jika mereka berhasil meraih gelar juara dunia.
Haaland 2 gol, Norwegia atasi Irak. Laga Irak versus Norwegia digelar di Boston Stadium. Erling Haaland memimpin rekan-rekannya untuk melumat Irak dengan skor 4-1. Keempat gol Norwegia dicetak oleh Haaland di menit ke-29, gol kedua Haaland di menit ke-43, Østigard di menit ke-76, dan bunuh diri Aymen Hussein di penghujung laga. Start yang impresif buat Norwegia. Kalobah gantikan Livramento di Timnas Inggris. Kabar buruk menghantam Timnas Inggris jelang Piala Dunia 2026. Bek kanan andalan Tino Livramento dipastikan absen dari turnamen setelah mengalami cedera hamstring. Kehilangan ini menjadi pukulan besar bagi The Three Lions, mengingat peran pentingnya di sektor kanan pertahanan. Sebagai pengganti, Trevoh Kalobah dikabarkan akan dipanggil untuk mengisi slot yang ditinggalkan Livramento. Kini Kalobah berpeluang membuktikan dirinya di panggung sepak bola terbesar dunia. Here we go, Tottenham resmi amankan Van Hecke. Here we go, Tottenham Hotspur dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk mendatangkan Jan-Paul Van Hecke dengan nilai transfer mencapai 52 juta pound sterling. Sang pemain sebelumnya sudah menyetujui kepindahan. Menariknya, Luka Vuskovic tidak masuk dalam kesepakatan karena Tottenham menolak tawaran senilai 35 juta pound sterling dari Brighton. Setelah mengamankan Van Hecke, Spurs kini mengalihkan fokus untuk memburu Sandro Tonali sebagai target berikutnya. Marcus Rashford bisa ditebus cuma 40 juta pound sterling. Marcus Rashford kembali menjadi sorotan bursa transfer. Kontrak sang penyerang di Manchester United dikabarkan memiliki klausul pelepasan senilai 40 juta pound sterling untuk musim panas ini. Namun klausul tersebut tidak berlaku bagi Liverpool dan Manchester City, sehingga kedua rival tersebut tidak bisa memanfaatkannya. Barcelona masih tertarik mendatangkan Rashford, tetapi hanya dengan skema pinjaman. Sementara itu, beberapa klub lain diprediksi akan ikut bersaing memperebutkan tanda tangannya dalam beberapa pekan ke depan. Here we go, Bernardo Silva resmi gabung Los Blancos. Bernardo Silva resmi memulai petualangan baru bersama Real Madrid. Gelandang Portugal itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Bernardo bersama Manchester City resmi berakhir setelah bertahun-tahun menjadi pilar penting di lini tengah. Madrid kini mendapatkan tambahan kualitas, kreativitas, dan pengalaman dari salah satu gelandang terbaik Eropa. Kehadiran Bernardo diyakini akan membuat lini tengah Los Blancos semakin menakutkan musim depan. Amorim ke Milan, United hemat 10 juta pound sterling. Manchester United mendapat keuntungan finansial dari kepindahan Ruben Amorim. Ruben Amorim resmi menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru AC Milan. Kesepakatan kompensasi senilai 15 juta pound sterling yang disepakati sejak Januari membuat Manchester United kini dikabarkan menghemat sekitar 10 juta pound sterling dalam pembukuan mereka musim ini. Pengumuman resmi dari AC Milan disebut tinggal menunggu waktu. Kini Amorim siap memulai tantangan baru di Serie A bersama Rossoneri. Amorim inginkan 2 bintang Sporting ke San Siro. AC Milan langsung bergerak cepat setelah menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Rossoneri dikabarkan mengincar 2 mantan anak asuh Amorim di Sporting, yakni Morten Hjulmand dan Francisco Trincao. Keduanya dinilai cocok dengan gaya bermain sang pelatih dan berpotensi menjadi rekrutan pertama Milan pada bursa transfer musim panas ini.
Milan tak hanya mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga sosok yang sudah memahami filosofi permainan Amorim. Rudi Garcia tuntut Belgia bangkit saat hadapi Iran. Rudi Garcia tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah Belgia hanya bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Garcia menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama dan kini harus segera bangkit saat menghadapi Iran. Garcia menegaskan bahwa Belgia tidak memiliki pilihan selain meraih kemenangan saat menghadapi Iran. Menurutnya, 3 poin menjadi target mutlak jika Belgia ingin menjaga peluang lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak mencapai fase tersebut pada Piala Dunia 2018. Tottenham terjun dalam perburuan gelandang Newcastle. Tottenham Hotspur menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini dengan memasuki persaingan untuk mendapatkan gelandang Newcastle United Sandro Tonali. Newcastle disebut-sebut mematok harga 100 juta pound sterling untuk gelandang berbakat mereka. Langkah ambisius Tottenham ini menandakan keseriusan klub dalam membangun tim yang kompetitif, sekaligus membuktikan kepada De Zerbi dan para penggemar bahwa mereka bertekad untuk bangkit. Mourinho tertarik dengan penyerang Newcastle United. Manajer Real Madrid Jose Mourinho ingin mendatangkan striker Newcastle United Nick Woltemade ke Estadio Bernabeu. Pemain berusia 24 tahun itu yang terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2031 tersebut sudah mencetak 12 gol dan memberikan 5 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Mourinho ingin Los Blancos merekrut Woltemade dari Newcastle dalam kesepakatan pertukaran pemain. Frank Kessie buka peluang kembali ke Italia. Mantan gelandang Atlanta dan AC Milan Frank Kessie membuka kemungkinan untuk kembali ke Italia seiring dengan kabar ketertarikan Juventus. Kessie, 29 tahun, membela klub Arab Saudi Al Ahly pada saat ini, namun kontraknya di sana akan habis pada 30 Juni nanti. Apakah kembali ke Italia mungkin? Tentu saja, saya masih bermain dan saya bisa pergi kemana saja. Itulah sepak bola. Ada bursa transfer di mana-mana, di Italia dan di luar negeri, ujarnya. Benjamin Pavard masih berharap bertahan di Inter. Situasi masa depan Benjamin Pavard di Inter Milan kian rumit jelang bursa transfer musim panas 2025-2026. Bek asal Prancis itu resmi kembali ke Milan setelah masa pinjaman di Olympique Marseille berakhir. Pavard sebetulnya tidak keberatan melanjutkan karirnya bersama Nerazzurri, setidaknya untuk 1 musim lagi. Namun keinginan Pavard tidak sejalan dengan keputusan manajemen klub. Pihak klub menilai biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan sang bek, baik dari sisi gaji maupun nilai transfer, terlalu besar dan tidak sebanding dengan kondisi saat ini. Allegri segera resmi menahkodai Napoli. Massimiliano Allegri segera resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Napoli dengan pengumuman resmi yang dijadwalkan dalam minggu ini. Kedua belah pihak tengah bekerja keras untuk menyelesaikan hambatan kontraktual terakhir yang memisahkan Allegri dari peluncuran resminya di Stadion Maradona. Kesepakatan antara Allegri dan Napoli sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Namun proses ini tertunda akibat masalah kontrak yang belum tuntas antara Allegri dan AC Milan. Juventus perlambat negosiasi untuk Alexander Sorloth. Juventus dilaporkan tengah memperlambat negosiasi untuk merekrut Alexander Sorloth dari Atletico Madrid karena pembicaraan untuk Dusan Vlahovic kembali mencuat. Sorloth telah menunjukkan kesediaan untuk gabung Juve, namun negosiasi dengan Atletico Madrid masih berlangsung. Sorloth diproyeksikan sebagai pengganti Dusan Vlahovic yang kontraknya hendak habis.
Spalletti tidak sepenuhnya yakin kepada kualitas striker asal Norwegia tersebut. Alejandro Balde hampir pasti bertahan di Barcelona. Situasi Alejandro Balde di Barcelona tampaknya telah mengalami perubahan cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Kepindahan Marc Cucurella ke Real Madrid secara efektif memperkuat posisi Balde di klub Katalan tersebut dan mengurangi ketidakpastian seputar masa depannya. Terlepas dari perkembangan positif ini, posisi Balde tidak dapat dianggap sepenuhnya tak tergoyahkan. Seperti beberapa anggota skuad lainnya, dia masih bisa terlibat dalam diskusi transfer jika tawaran yang tepat datang. Alvaro Carreras tak takut bersaing di Real Madrid. Real Madrid telah mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea sementara masih memiliki ketiga bek kiri dalam skuad. Menurut The Athletic, Alvaro Carreras tetap bertekad untuk membuat karirnya di Real Madrid berhasil. Tetapi ada juga pesan yang jelas dari klubnya. Dia tidak kembali ke klub hanya untuk menerima peran sebagai pemain cadangan. Tentu saja di klub seperti Real Madrid akan selalu ada persaingan untuk mendapatkan menit bermain. Tetapi kedatangan Cucurella yang merupakan bintang sejati dapat mengurangi pentingnya Carreras. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!